Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala ta'lim wa ibadah wa istighfar wa ta'ala wa kitab wa sunnah rasul wa bina al-barra ila al-maqam ila al-zawal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Kita masih berbicara tentang jihad yang dijelaskan oleh Habib Abdullah bin Ali bin Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasaihah Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Beliau katakan, beliau mengutip hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah orang-orang musyrik, kata baginda Nabi, bi amwalikum, dengan harta-harta kalian, wa anfusikum, dan jiwa-jiwa kalian, wa alsinatikum, serta lisan-lisan kalian. Jadi perintah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kita berjihad melawan orang-orang musyrikin ya, dengan harta kita, dengan jiwa kita, dan juga dengan lisan kita. Dengan harta kita seperti yang dilakukan para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka sahabat baginda Nabi berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sering sampaikan bahwa Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau menginfakkan, mengeluarkan seluruh hartanya untuk berjihad fi sabilillah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala separuh hartanya untuk jihad fi sabilillah. Sayyidina Utsman bin Affan 1000 unta beliau siapkan untuk jihad fi sabilillah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan jiwa dan pikirannya beliau korbankan jiwa serta beliau curahkan pikirannya untuk jihad fi sabilillah. Itu para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka rela berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan segala apa yang mereka miliki, yang baik itu harta, baik itu jiwa maupun pikiran mereka. Ya, wasuila alaihi salatu wassalam. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya an afdhalil a'mal, tentang amal apa yang paling baik. Faqala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan tersebut, al-imanu billah, pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua wal jihadu fi sabilillah, dan jihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wasuila ayatan alaihi salatu wassalam ayyul amali afdal. Pernah juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, amal apa yang paling afdal ya Rasulullah? Faqala al-imanu billahi wa rasulih. Beliau jawab dalam kesempatan yang lain, ya, beliau jawab iman kepada Allah dan Rasulnya. Qila tsumma ma'ala. Ditanya lagi oleh para sahabat, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Ya, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qila tsumma ma'ala. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala hajjul mabrur. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, amalan yang paling afdal yang ketiga adalah haji yang mabrur. Wa qala alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Uzu fi sabilillah." Berperanglah kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Man qatala fi sabilillah fa waqa naqatan wajabat lahul jannah. Barang siapa, kata baginda Nabi, yang dia itu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, fa waqa naqatan wajabat lahul jannah. Fal fawaqu ma bainal halbatain. Fawaqanaqatin wajabat lahul jannah. Ya. Man qatala fi sabilillah fawaqanaqatin wajabat lahul jannah. Barang siapa yang berjihad, ya, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala,
sebentar saja seperti halnya memerah susu onta 2 kali. Hanya sebentar, berapa menit memerah susu, nggak nyampe 5 menit. Ya, wajibatahul jannah, maka dia wajib mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal fawaqu ma bainal halbatain. Ya, fawaq artinya antara 2 perahan. Ya, kalau orang memerah susu itu memerah, kemudian istirahat sebentar, kemudian memerah lagi. Nah, antara 2 perahan itu berarti cuma berapa detik? Ya, berapa detik saja dia jihad fisabilillah, dia pasti dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala An-Nawawi rahimahullah. Ini diterangkan dalam kitab ya hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Nawawi radhiyallahu taala. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala qala, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri juga berkata, "Ata rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala." Beliau pernah menyaksikan bahwa ada salah seorang datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, "Ayyun nas afdal?" Manusia yang seperti apa yang paling utama, paling baik ya Rasulullah? Faqala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mu'minun yujahidu bi nafsihi wa malihi fi sabilillah." Orang yang paling afdal adalah orang yang mukmin yang berjihad dengan jiwanya dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala thumma man? Kemudian sahabat itu bertanya lagi kepada baginda Nabi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala thumma mu'minun fi syi'bin minasy'ab ya'budullaha wa yad'un nasa min syarrih. Kemudian seorang mukmin yang berada di salah satu kampung ya ya'budullah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yad'un nas min syarrih, dan dia menghindari manusia daripada kejahatan. Jadi seorang yang menyendiri itu juga orang yang mukmin yang beribadah menyendiri karena takut daripada kejahatan manusia, itu juga mukmin yang baik yang dikatakan oleh baginda Nabi nomor 2. Berarti orang yang khalwat, yang menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga termasuk golongan orang yang afdal. Wa qala alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma 'alaiha." Ribat ini arti aslinya mengikat, maksudnya dia ikut berperang fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, khairun, satu hari dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, khairun minad dunya wa ma 'alaiha, lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Wa mawdi'u sawti ahadikum minal jannati khairun minad dunya wa ma 'alaiha, dan tempat cambuknya salah seorang di antara kalian di surga lebih baik daripada dunia dan seisi dan di atasnya. Wa rawha yaruhal abdu fi sabilillah ta'ala wal ghadwa khairun minad dunya wa ma fiha. Kemudian perginya seorang di pagi hari ya untuk berperang fi sabilillah, dan dia pergi di siang hari untuk perang fisabilillah, lebih utama, lebih baik daripada dunia dan apa yang di atasnya. Inilah fadilah daripada perang atau jihad fisabilillah. Wa qala alaihi wasallam, juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tadammanallahu liman kharaja fi sabilihi la yakhrujuhu illa jihadun fi sabili wa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli wa ana dhaminun an adkhulahul jannah aw uraji'uhu ila manzilihi alladhi kharaja minhu bima nala min ajrin aw ghanimatin." Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi orang-orang yang keluar untuk
berperang atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya la yakhruju illa jihadun fi sabili. Mereka yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala itu hanya betul-betul ikhlas karena berjuang di jalan Allah. Dan mereka beriman wa imanu bi wa tasdiqun bi rusuli, dan mereka percaya kepada Rasulku kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana dhaminun, maka aku akan menjamin dirinya an adkhulahul jannah, agar dia masuk ke dalam surga. Au uraji'uhu ila manzilihi alladhi kharaja bima nala min ajrin adhimat, atau aku kembalikan dia ke tempat atau ke rumah di mana dia keluar untuk jihad fisabilillah. Aku kembalikan dia ke rumahnya ya dengan selamat, dengan membawa pahala dan harta rampasan perang yang banyak. Walladzi nafsi Muhammadin biyadi, dan demi jiwa Muhammad yang berada di genggamannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma minkum ahadun yukallimu fi sabilillah illa jaa yaumil qiyamah ka hayatihi. Ma minkum ahadun yuklamu fi sabilillah illa jaa yaumil qiyamah ka hayatihi yauma kulima launuhu launu dam. Barang siapa yang yuklam fi sabilillah, dia terluka sampai dia wafat fi sabilillah dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak terkecuali dia akan datang pada hari kiamat seperti keadaan terwaktu dia terbunuh. Launuhu launud dam, warna darahnya masih ada segar, ya. Warihuhu rihul misik, tapi baunya diganti bukan bau amis. Kalau darah baunya amis, kalau ini nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang jihad fisabilillah yang tergores oleh luka, maka luka itu mengeluarkan bau misik. Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, ya, jadi orang-orang yang terluka kemudian dia sampai wafat karena jihad fisabilillah, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti dia wafat. Masih ada darahnya, tapi darahnya sudah berubah wanginya seperti wangi misik. Makanya tidak heran tatkala ada orang-orang yang wafat fisabilillah, seperti pernah kejadian di Uhud sana, pernah kebanjiran, ya akhirnya makamnya itu terbuka. Ternyata para syuhada Uhud, mereka itu masih dalam keadaan utuh jasadnya, rambutnya tambah panjang, kukunya tambah panjang, darahnya masih melekat segar di tubuh mereka. Ini orang yang mati syahid karena perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia saja sudah dimuliakan sehingga cacing tidak mau memakan jasad daripada orang yang mati syahid tersebut. Apalagi di akhirat bakal dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, dan demi jiwa Muhammad yang ada di genggamannya. Laula an asyqa 'alal muslimin, kalau seandainya aku, kata baginda Nabi, tidak menyusahkan orang muslim, ma qa'adtu khilafa sariyatin taqsu fi sabilillah taala abadan, maka aku tidak akan duduk dan mengirimkan sariyah, pasukan perang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala selamanya. Kalau seandainya aku tidak menyusahkan orang mukmin, kata baginda Nabi, aku akan suruh mereka untuk selalu berperang fisabilillah bersama dengan aku, maksudnya begitu. Ini soalnya di dalam sejarah disebutkan ada yang namanya ghazwah, ada yang namanya sariyah. Kalau ghazwah itu perang yang dihadiri oleh baginda Nabi. Tapi kalau sariyah, baginda Nabi duduk di Madinah, tapi pasukannya dikirim oleh baginda Nabi untuk berperang. Kata baginda Nabi, kalau seandainya tidak memberatkan kaum muslimin, aku tidak merasa berat
dengan kaum muslimin yang ada di Madinah yang aku tinggalkan, maka aku akan selalu ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena pengen mendapatkan fadilah yang luar biasa bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin la ajidu sa'atan fa ahmiluhum wa la yajiduna sa'atan. Akan tetapi aku tidak mendapatkan keleluasaan fa ahmiluhum wa la yajiduna sa'atan, dan aku terbebani oleh mereka dan mereka pun tidak mendapatkan kesempatan. Wa yashqu alaihim ayatakhallafu anni, dan kalau aku suruh semuanya mereka berperang, aku takut kalau Nabi ada yang menghindar, yang tidak menuruti perintah aku, akhirnya dia tidak ikut berperang, akhirnya dosa juga. Walladzi nafsi Muhammadin biyadi, dan juga demi jiwa Muhammad yang berada di genggamannya, lau dittu an aghzuwa fi sabilillah fa'uqtal, aku berharap dan aku ingin sekali, kata baginda Nabi, aku berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan aku terbunuh. Aku pengen begitu, kata baginda Nabi. Tsumma aghzu fa'uqtal, kemudian aku pengen berperang lagi dan dibunuh lagi. Tsumma aghzu fa'uqtal, dan aku pengen dibunuh lagi, kemudian aku ingin berperang dan dibunuh lagi. Itu cita-citanya baginda Nabi. Beliau pengen sekali, ya saking melihat fadilah orang yang mati syahid yang luar biasa, makanya beliau pengen kalau berperang terbunuh. Ntar kalau dihidupkan lagi oleh Allah, perang lagi, dibunuh lagi. Dihidupkan lagi sama Allah, ya berperang, dibunuh lagi. Itu yang pengen diinginkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena fadilah yang luar biasa di dalam jihad fisabilillah. Wa qala alaihi wasallam, dan juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wakilah, dan dikatakan, ya Rasulullah, ma ya'dilu jihad, ya Rasulullah, apa yang bisa menyamai pahalanya jihad? Qala la tastati'unahu, apakah kalian tidak bisa melakukannya? Fa'adu alaihi marrataini aw thalathan, kemudian mengulanginya pertanyaan tadi 2 sampai 3 kali. Kullu dzalika yaqulu, kemudian baginda Nabi juga menjawab semuanya itu, la yastati'unahu, apakah kalian tidak sanggup untuk melakukan jihad? Tsumma qala fi dzalika matal mujahid fi sabilillah kamathalis sha'im al-qa'im al-qanit bi ayatillah la yafturu min salatin wala siyamin hatta yarji'al mujahidu fi sabilillah. Seperti hanya orang yang berjihad fi sabilillah itu, kata baginda Nabi, seperti hanya orang yang berpuasa, seperti hanya orang yang melakukan salat, orang yang khusyuk di dalam salat dan bacaan Al-Quran, wala yafturu min salat wala siyamin, dan dia tidak menyelesaikan salat dan puasanya hatta yarji'al mujahid fi sabilillah, sampai orang-orang yang berjihad fi sabilillah itu pulang selama itu. Jadi seperti halnya orang yang berjihad ini ditanyakan oleh kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah ada yang menyamai pahala jihad? Kata baginda Nabi, ya ada, yaitu orang yang melakukan sholat, puasa, kemudian membaca Al-Quran selama pasukan itu berjihad sampai kembali. Ya, berjihad dulu nggak sebentar, 3 bulan, 5 bulan. Orang itu sholat, terus puasa, terus itu sama baca Quran, terus selama itu sampai mereka orang-orang yang jihad bisa pulang, itu sama, baru menyamai pahalanya. Wa qala alaihi wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati mi'atu darajah a'adda Allah ta'ala al-mujahidin, sungguhnya di surga ada 100 derajat yang Allah siapkan untuk orang-orang yang berjihad fisabilillah. Ma baina darajataini kama baina as-samai wal ardh, 100 derajat, setiap derajat seperti luasnya itu antara langit dan bumi. Subhanallah. Ya, wa qala alaihi wasallam, ma akhbarat qadama 'abdin fi sabilillah wa tamassaka, tidaklah akan ma akhbarat qadama 'abdin fi sabilillah wa tamassaka, tidak akan terkena, ya,
kedua telapak kaki seorang hamba yang berjuang fisabilillah tidak akan terkena atau tersentuh oleh api neraka. Itu fadilah daripada jihad fisabilillah. Insyaallah kita lanjutkan fadilahnya di dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita mendapatkan fadilah jihad seperti dikatakan oleh baginda Nabi, yang kalau tidak bisa jihad dengan jiwanya, jihad dengan hartanya, ya, atau dengan lisannya. Paling sedikit adalah dengan lisannya. Semoga kita semuanya bisa melakukannya dan semoga kita dikumpulkan bersama Sayyidul Syahidin, yaitu baginda Nabi Sayyidul Mujahidin, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna 'ala Allah ashrafna wa tub 'alaina tawbah tahsil li kulli hawba wastur lana al-'afati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani وسائر الإخوان وكل ذي محبة أو خيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعطى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحق وآله وصحبه عداد الصحب والحمد لله بالبر والتناهي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا فقهنا وبركات لنا في ديننا مع الكتب وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترضيك وفقنا الكرم وارزق كل حلال دائما وخلات يا علماء نحو بالخير ونفع كل شر ربنا اشرنا كل شؤون واغفر لنا كل وقتنا ربنا كل ديون قبل ان تاتينا رسل من رب الخير واستورا وكرما سلام وصلاه الله تخشى المصطفى من الى الحق داعي ولوفا بكتاب في النشر وعلى ال كرم شرفا وصحبه وسلم الضلال اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسلك الله والقولنا والانس سواك ولا تجعل من خلق امرك وعصاك وسبحان الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ولكم منكم والسلام عليكم ورحمه الله.